Bagaimana korupsi huruf? Misal contoh misalnya ya, ketika membaca dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nun, misalnya korupsi nih, korupsi satu huruf, enggak dibaca nunnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini contoh, ya, contoh. Enggak ada nunnya, mana nunnya? Ini contoh Bapak menghilangkan satu huruf. Atau misalnya tasydidnya, enggak dibaca, ya, enggak dibaca. Yang harusnya ada tasydid enggak dibaca. Ya, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dibaca. Bagaimana enggak dibaca? Ya. Ya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung Rabbil Alamin, enggak ada Rabbil. Nah, ini contoh tasydid yang tidak terbaca. Ya. Ini contoh. Atau misalnya juga mengganti huruf. Ya. Atau mengganti huruf. Misalnya huruf ha. Alhamdulillah. Ini haknya diganti ha. Haknya diganti ha karena mirip mungkin. Ya. Yang harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dibaca Alhamdulillah. Jadi alhamdu, bukan Alhamdulillah. Nah, ini contoh di antara apa? Ya, kesalahan-kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Dan beliau tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau ya satu huruf dilewatkan ataupun tasydid yang enggak terbaca, itu ya menjadikan bacaannya tidak sah. Karena pentingnya surat apa? Surat Al-Fatihah. 6. Atau misalnya ada tasydid yang lain, misalnya di antara ya di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka dibaca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini enggak iyyaka na'budu, enggak dibaca tasydidnya. Iyyaka na'budu. Yang betul seperti apa? Iyyaka na'budu. Nah, ini contoh yang apa? Yang benar dan yang salah ketika tasydidnya dihilangkan. Atau bisa merubah harokat. Kalau tadi merubah huruf. Merubah harokat seperti apa? Merubah harokat contohnya an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ini merubah harokat yang tadinya an'amta alaihim diganti an'amtu alaihim. Ini kan merubah harokat. Dan sudah berubah makna. Sudah berubah arti. Ya, yang harusnya yang benar adalah an'amta alaihim. Ini an'amtu. Ini kan sama-sama tak tapi harokatnya yang berubah. Kalau yang pertama hurufnya yang berubah, harokatnya enggak, antara ha diganti dengan ha. Hurufnya tidak hurufnya yang berubah, harokatnya enggak. Kalau ini enggak, yang diganti harokatnya. Ya, taknya tetap. Nah, ini juga sama di antara apa? Di antara contoh ya bacaan dalam surat Al-Fatihah yang harus diperbaiki. Ya, sama kita semuanya belajar, ya sama kita ya semuanya belajar, termasuk juga yang berbicara sekarang juga ya terus untuk memperbaiki, terus untuk belajar. Ya, 6. Maka kita apa? Berusaha untuk mempelajari dengan baik. Ya, kalau misalnya di mana ya kita cari guru misalnya di mana yang membaca, yang mengajarkan secara langsung. Baca surat Al-Fatihah minimal itu, karena ini dibaca setiap hari. Karena ini yang dibaca setiap apa? Setiap hari. Ya, cari guru. Kalau nggak dapat privat gitu. Kalau nggak dapat lewat YouTube, ya itu kan banyak tuh orang yang ngajarin bacaan surat Al-Fatihah. Ya, nggak usah malu. Ya, nggak usah malu. Kalau malu itu orang yang nggak mau belajar tuh, mereka yang harusnya malu. Kita dalam belajar itu nggak ada yang namanya telat. Ah, sudah tua tat. Ya udah umur 60 tahun baru belajar baca Al-Fatihah, kapan jadi ulamanya tat? Belajar membaca surat Al-Fatihah nggak harus jadi ulama. Kenapa? Karena memang kita butuh membaca dengan baik dan benar dalam membaca surat Al-Fatihah itu setiap hari. Ya.
Setiap hari kita baca minimal 5 waktu. Dalam 5 waktu aja udah berapa kali itu? 17 kali. Belum sholat sunnahnya. Ya, belum sholat sunnahnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga terus untuk kita perbaiki bacaannya. Ya, begitu. Jangan malu. Ya, kadang orang aneh. Ya. Kita aja mungkin kalau punya HP yang mungkin zaman dulu gitu ya. Ya, terus HP zaman dulu itu kan agak gede. Ya, pencetannya ada tombolnya, kalau dipencet bunyi begitu kan. Ya, saking gedenya tuh buat ngelempar ayam aja langsung pingsan. Mungkin malu, enggak malu HP zaman dulu. Ya, tapi aneh bin ajaib ketika ada orang yang malu untuk belajar membaca Al-Qur'an. Harusnya malunya kalau enggak mau belajar, bukan HP jadul. Ya, harusnya apa? Malu kalau enggak mau belajar itu. Ya. Terus bagaimana kalau bacanya kurang pintar, kurang baik dan benar Ustaz? Ya dilihat kenapa? Mungkin kalau mungkin baru masuk Islam ya sehari 2 hari ya wajar, nggak masalah, itu aja nggak tetap untuk sholat. Ya. Tapi kalau sudah masuk Islam sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tapi bacanya seperti itu terus nggak mau belajar, nah ini. Kalau baru 5 hari masuk Islam, ya belum bisa mengucapkan dengan baik bacaan surat Al-Fatihah, oh maklum, 5 hari, jenengan sudah berapa tahun? Nah itu, maka apa? Maka diperbaiki, ya terus untuk memperbaiki, ya jadi jangan malu. Kemudian juga, ya. Atau mungkin orang yang diberikan udzur tadi yang mungkin baru masuk Islam. Atau mungkin yang kecerdasannya kurang, nggak bisa-bisa, yang beda lagi ya. Namanya kecerdasan atau susah, dan ada orang begitu, ya gimana lagi, yang penting kan ada usahanya. Ya udah tua, susah ya, gitu. Atau mungkin tadi kecerdasannya kurang, ini ketika itu ya nggak masalah, ada udzur, yang penting dia sudah usaha. Atau enggak hafal-hafal, susah banget gitu. Ada enggak? Ya mungkin ada, karena mungkin orang ini dari muda enggak pernah sholat, ketika sudah tua baru tobat, baru mulai baca Al-Quran, baru mulai menghafal surat Al-Fatihah, ya. Dan itu susah, dia Dia baca, dia enggak hafal-hafal, ya itu mungkin masih udzur lah. Sudah alhamdulillah dia tobat, sudah mau sholat, ya. Bukan malah dimarahin, wah kamu ini baru sholat, ya nggak bisa baca surat Al-Fatihah, paling nggak diterima, kamu besok nggak sholat dia. Ya. Sudah biarkan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Atau mungkin nggak ada yang ngajarin sama sekali, ya. Atau nggak ada yang mengajarkan sama sekali. Ya ini juga hari ini susah, wong sekarang banyak yang ngajarin, ya. Dengan bisa ngaji kemana-mana, oh di situ ada pengajian baca Quran, ada belajar tahsin, ya di situ ada belajar tajwid, datengin, ya untuk belajar baca surat Al-Fatihah lah minimal itu. Kenapa? Karena yang setiap hari dibaca, ya begitu. Jangan malu, ya jangan sampai kita kalau ngomongin orang hafal bener, kalau ngomongin orang bisa tahu bener. Apalagi kalau lagi ya nyari kesalahan ustadz, tahu bener. Ya ini ustadz ini begini, itu ustadz itu. Tapi bacaan surat Al-Fatihahnya dari dulu sampai sekarang masih kelas TK. Ya. Jadi apa? Harus diperbaiki. Ya. Atau mungkin nggak bisa karena mungkin nggak punya Al-Quran. Mungkin nggak? Ya mungkin. Tapi ya sekarang ya banyak. Nggak punya mushaf Al-Quran, ya di HP juga ada. Mau alasan pakai apa? Ya, mau alasan apa? Ya. Maka tetap belajar sesuai dengan kemampuan, dan yang penting ada usaha. Kalau memang sama sekali nggak bisa baca Al-Fatihah gimana? Ya, dan pengen sholat, ya tetap sholat. Bukan nggak bisa baca surat Al-Fatihah terus nggak sholat, nggak, tetap sholat. Terus bacanya surat pengganti surat Al-Fatihah apa? Ya surat yang lain yang bisa dibaca. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, baca sampai akhir.
atau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dibaca, nggak apa-apa, apa aja yang hafal, ya, mana dari ayat-ayat yang hafal nggak apa-apa. Itu pernah Rasul, ya, mengajari orang yang nggak hafal surat Al-Fatihah. Zaman Rasul ada, ya, itu orang Arab loh, nggak bisa membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Rasul mengajarkan orang ini dengan mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah ayat-ayat surat-surat yang kamu tahu, yang kamu hafal. Ya. Kalau seandainya kamu enggak bisa sama sekali, surat pun enggak ada, ayat enggak ada yang dihafal. Ya. Maka Rasul sampai sampai memberikan petunjuk untuk berzikir. Tetap sholat dengan berzikir. Apa bacanya? Rasul mengajarkan kalau memang sama sekali nggak tahu, sama sekali nggak hafal semua surat, ya, semua ayat, semua surat dalam Al-Quran, maka Rasul sampai mengajarkan untuk berzikir. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan Rasul mengajarkan orang yang nggak bisa membaca Al-Quran. Ya, ini zaman Rasul. Rasul sampai mengatakan bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, baca itu, diulang-ulang terus. Ya. Tapi juga jangan sampai bermudah-mudahan. Oh, saya cari yang gampang aja saya mending bacanya zikir aja. Enggak, ini memang orang yang dia baru masuk Islam dan memang enggak ada ayat yang dia hafal dan enggak ada surat dalam Al-Quran yang dia hafal, sehingga Rasul mengatakan 1-2 ayat ada yang kamu hafal? Enggak ada ya Rasul. Kemudian Rasul mengajarkan, ya sudah zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahi. Ya, itu bisa diulang-ulang, ya. Jadi nggak ada alasan nggak sholat gara-gara nggak hafal surat Al-Fatihah, nggak ada alasan. Baca surat apa yang bisa dibaca. Kalaupun nggak ada, baca zikir, ya. Baca zikir apa yang bisa kita baca, ya. Jangan bermudah-mudahan, ya. Ya, kita sudah beragama Islam sudah berapa tahun, ya. Bahkan ada yang dari lahir, ya. Bahkan ada yang dari lahir, ada yang dari kecil, ya. Jadi berusaha. Ada yang dari lahir dia sudah ya agamanya Islam, tetap masih belum ya bisa membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya. Kenapa? Nah, jadi berusaha untuk kita tetap terus untuk membaca Al-Quran, ya, baca surat ini, ya, pelajari surat ini. Ya, kenapa? Karena ini yang setiap hari kita baca. Kemudian di dalam kita membaca surat Al-Fatihah, selain kita membaca dengan baik dan benar, kemudian tadi untuk memperbagus bacaannya selama tidak memberatkan, tidak memaksakan, ya. Kadang ada orang bacanya dibagus, bahwa hasilnya yang enggak begitu, ya. Enggak usah memaksakan, yang penting baik benar, yang penting baik dan benar. Dan di sini ya ada tambahan berusaha untuk memahami maknanya. Ada usaha untuk memahami maknanya, usaha. Loh Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab Ustadz. Ya kan sekarang dalam surat-surat itu dalam Al-Quran sudah ada artinya. Minimal surat Al-Fatihah kita tahu artinya, minimal. Nggak harus belajar bahasa Arab, ya emang agak lama kalau belajar bahasa Arab, ya. Harus ada waktu mengkhususkan dari awal, minimal surat Al-Fatihah itu, ya. Surat Al-Fatihah berapa ayat itu yang kita tahu artinya. Kenapa? Setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca. Nggak harus kita pengen tahu maknanya surat Al-Fatihah dadak. Kapan dadak? Dadak belajar bahasa Arab, ya. Kapan bisanya, kelamaan. Sudah minimal itu dulu. Ya, minimal surat Al-Fatihahnya yang kita pahami artinya, ya. Biar kita membaca itu ada meresapi, ya, ada membaca meresapi,
pelan-pelan ya, baca pelan-pelan, gak usah cepat-cepat, agar kita lebih meresapi, memahami maknanya. Jangan kelas khusus bacanya. Apa kelas khusus? Bacanya kelas eksekutif begitu, akhirnya kurang memahami ya, karena bacanya kelas apa, kelas khusus kejar tayang ya, ya begitu, apa kejar tayang, bacanya apa, bacanya borongan begitu ya, begitu. Tapi pelan-pelan nggak apa-apa, dan ada usaha untuk memahami artinya. Loh, misalnya kalau ada misalnya nih, misal waduh orang Amerika misalnya nulis surat bahasa Inggris ke jenengan, jenengan nggak tahu artinya apa, ya, nggak tahu artinya apa, ya. Ini surat dari orang penting misalnya, ya jangan Amerika lah, misalnya surat dari raja Arab misalnya untuk jenengan surat, tapi tulisannya Arab, jenengan nggak bisa. Kalau enggak diterjemahkan ya nggak tahu artinya, dibiarin ini diperintahnya apa, apalagi ini dari raja. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau seandainya demikian? Kita cari orang yang bisa menerjemahkan. Kenapa? Karena ini enggak sembarangan suratnya, dari raja Arab. Artinya apa mas? Tolong mas, tolong diterjemahkan mas biar saya tahu. Ya. Itu apa? Itu manusia yang mengirim. Lah ini Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita baca surat Al-Fatihah. Setiap hari kita baca. Kok kita sampai hari ini nggak tahu artinya? Sudah berapa lama? Ya. Sudah berapa lama kita itu sholat? Udah ribuan kali sholat mungkin. Sudah ribuan rakaat. Tapi nggak paham artinya. Nah, kenapa kita harus memahami, ada usaha memahami? Karena ketika kita sedang membaca surat Al-Fatihah, di sana ada sedang seperti dialog. Dialog dengan siapa? Seperti kita sedang berdialog atau berbincang dengan yang menciptakan kita. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu kayak seperti seakan-akan kita sedang berdialog, berbincang dengan yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu seakan-akan seperti kita sedang berbicara dengan yang menciptakan alam semesta ini, dengan yang memberikan kita rizki, dengan yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu seakan-akan kita sedang bermunajat kepada yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kalau nggak tahu artinya bagaimana berdialog, berbincang? Minimal ada apa? Usaha. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Allah menyebutkan bahwasanya aku membagi sholat antara aku dan hambaku. Aku bagi dua sholat antara aku dan hambaku. Berdialog, berbincang. Wa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengahnya untuk hambaku dan setengahnya lagi untukku. Wali abdi masa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dari surat yang dibaca dalam surat Al-Fatihah itu ada permintaan. Aku akan beri apa yang dia minta. Ya. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku membaca ar-rahman ar-rahim, qala ta'ala athna alayya abdi, hambaku sedang memuji-mujiku. Hambaku sedang sedang memujiku, sedang mengagungkanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kemudian apa? Ya, qala majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku. Ya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ta'ala fahadil ayatu baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi masa'al. Ini adalah ayat
yang aku yang aku jadikan untuk hambaku dan untuk diriku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah katakan faha ulai li abdi wa li abdi masa'al, itulah hamba-hambaku. Itulah hamba-hambaku sedang memujiku. Itulah hamba-hambaku sedang menjunjung diriku. Dan aku akan Aku akan beri dari hambaku yang meminta kepadaku. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini sedang berdialog sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam pentingnya kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat yang setiap hari kita baca. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka berusahalah kita untuk terus memperbaiki bacaan kita. Untuk memperbaiki bacaan kita, jangan sampai menjadikan kita bacaan yang setiap hari, ya, bacaan yang kita baca setiap hari dalam sholat kita mengurangi pahala, mengurangi kebaikan di dalam sholat kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan bahasan lanjutan dari tata cara sholat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.